putra-putra daripada kerajaan yang hidup dipimpin oleh roh, yaitu pribadi daripada Engkau. Sehingga setiap orang merasakan hadirat Allah melalui setiap kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan di luar sana Bapa, mereka merasakan Kristus yang hidup melalui kami. Urapi buat pengertian-pengertian yang baru, hikmat-hikmat yang daripada Engkau. Sehingga apa yang kami boleh mengerti daripada Engkau, kami boleh mengerti kehendak daripada Engkau Bapa. Urapi kami semua, kami lembutkan hati kami hari ini untuk menerima firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, Jesus name. Amin. Silakan duduk. Thank you tim. Shalom saudara. Saudara dilayani oleh tim Nusa Pujian. Saya Handoko Bangarso. Saya dari Rock Nusa Pujian. Saya gembala di Rock Nusa Pujian. Saya juga seorang bisnismen. Bukan hanya mengembalakan, tapi Tuhan percayakan beberapa perusahaan. Dan puji Tuhan, hari ini atas seizin daripada gembala saudara Pak David Limanto, saya menyaksikan dan Pak David ada di tempat kami, tukar mimbar. Bukan tukar mimbarnya, orang yang tukar. Saudara, hari ini kita akan belajar bedanya kerajaan Allah dan religion, agama. Karena banyak agama itu fokus pada ritual, aktivitas, pelayanan, doa ini. Pokoknya dipaksa kepada aktivitas saja. Tapi kerajaan Allah selalu fokus pada buah. Jadi buah itu hasil daripada kemelekatan pokok dan ranting. Semakin kau melekat sama pokok dan ranting, semakin kau menghasilkan buah. Pokok dan ranting semakin jadi satu, semakin menyerupai, makin serupa dia. Makanya engkau harus, untuk kau melekat pada pokok, engkau harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu engkau tidak menganggap egomu lebih tinggi daripada pribadi Allah yang adalah kasih. Engkau direndahkan, engkau tetap, enggak, aku tetap mengasihi. Kasih lebih utama daripada egomu. Kristus yang adalah Allah itu sendiri, kasih yang adalah Allah itu sendiri adalah Tuhan dalam kamu. Jadi pelayanan tanpa kasih adalah pelayanan tanpa Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Paham ya maksud saya? Jadi kalau kau melayani tanpa pribadi kasih Kristus yang lemah lembut rendah hati, bohong. Gak mungkin orang punya kesabaran tanpa kebaikan. Gak mungkin punya kesetiaan tanpa kelemah lembutan. Gak mungkin punya penguasaan diri tanpa kemurahan. Karena buah roh itu satu buah 9 rasa. Amin. Lah, waktu buah roh itu ada sama kamu, maka orang akan merasa, aku rasakan Kristus loh sama kamu. Betul? Waktu kau dihina, engkau tetap mengasihi, aku rasakan Kristus loh melalui kamu. Nah, kerajaan Allah fokus pada buah, bukan pada aktivitas. Buah itu hasil daripada persekutuan pokok dan ranting. Pohon tidak membuktikan dirinya dengan apa? Dengan daun. Pelayanannya hebat, doa pagi, doa siang. Nah. Pohon itu membuktikan dirinya dengan buah. Amin. Sehebat apapun pelayanan kita tanpa kasih, tidak ada gunanya. Sia-sia, tidak ada faedahnya. Amin. Jadi fokuslah pada Kristus, kasih itu. Kristus bukan masalah Tuhan di surga. Kristus adalah pribadinya yang hidup sama kamu. Waktu kau menyangkal diri, waktu kau hakmu diambil, enggak, aku mau mengosongkan diri, aku akan tetap memberkati dia. Itu menyangkal diri, engkau benar, tapi engkau tidak menganggap dirimu paling benar. Enggak, engkau tetap bisa berdiri dengan dia. Itu menyangkal diri, sehingga dirimu tidak lebih tinggi daripada pribadi Allah. Itulah hukum pertama dan utama, kasih kepada Allah. Amin. Saya melayani bukan untuk mengubah orang, saya melayani untuk mengubah saya. Amin. Sehingga mereka bisa melihat Kristus melalui hidup saya. Itu yang saya ajarkan 15 tahun. Karena kami fokus pada Kristusnya. Supaya Kristus bisa dilihat, dirasakan di dalam bisnis, pekerjaan. Kerajaan Allah itu muncul di mana ada waktu orang hidup di dalam Kristus. Kristus sebagai nelayan, Kristus sebagai pendeta, Kristus sebagai pemusik, orang muncul merasakan Kristus di semua area pada hidup kita. Itu tujuan daripada kekristenan. Amin. Kekristenan tujuannya menyatakan Kristus melalui hidup kita. Bukan yang lain. Percuma saudara melayani seperti apapun tanpa Kristus itu ada dalam diri kita. Amin.
Saya pelayanan, saya melakukan ini. Kalau saudara tidak merasakan Kristus, saya ngomong berkali-kali, kalau ini kan baru sekali-kali dengerin saya. Kalau jemaat melihat kehidupan saya tiap hari, bagaimana kami melakukan pekerjaan kami. Kalau saya ngomong kepada jemaat, kalau saudara tidak bisa merasakan Kristus melalui hidup saya, saudara nggak usah dengerin saya. Karena saya goalnya adalah Kristus. Karena tujuan hidup ini adalah Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Yang masalah itu bukan anggurnya. Roh Tuhan sudah ada sama kamu. Yang masalah itu bukan anggurnya. Tuhan, curahkan rohmu Tuhan. No, enggak usah masalah dengan anggurnya. Roh Tuhan sudah ada sama kamu. Yang masalah bukan anggurnya, yang masalah kirbatnya. Sebuah orang yang bodoh kalau punya anggur baru ditaruh kirbat yang lama, betul? Orang goblok banget. Karena apa? Anggur yang lama, anggur yang baru itu akan memecahkan kirbat yang lama. Karena kulit yang lama itu tidak elastis. Lah Tuhan mau baitnya itu elastis, enggak lagi dibatasi oleh hukum, aturan, tapi dia tahu, dia dipimpin oleh pribadi kasih. Ada orang melanggar nih, sudah jelas melanggar firman orang ini. Enggak, aku tetap peluk kamu. Itu loh kasih. Kasih itu teruji waktu ada pelanggaran. Setuju? Memang orangnya salah. Orangnya salah, sudah melanggar firman. Tapi kasih menjawab lebih daripada pelanggaran itu. Berapa kali saya lihat tim pelayanan kami melanggar. Kasih selalu menjadi jawaban. Enggak gampang saudara, ego saya, aku gembala. Oh itu bisnisku, oh ini jadi harga diri saya itu tinggi. Tapi enggak, hukum pertama dan utama, kasih kepada Allah. Dia pikiran Kristus itu harus mengosongkan diri. Itulah Tuhan bagi saya. Pikiran Kristus adalah Tuhan buat saya harus mengosongkan diri. Saya adalah tawanan roh yang gak bisa ngikutin kehendak dagingnya. Membalas, menghina, memenjarakan dia, gak bisa. Saya kasih harus selalu menjadi jawaban. Itu adalah tujuan dalam bisnis, pekerjaan, keluarga, pelayanan. Karena itu Tuhan saya. Amin. Jangan jadikan Tuhan nyanyi-nyanyi. Haleluya, haleluya. Tuhan, Bapa kami yang datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Tapi yang tiap hari prakteknya kerajaanku. Apa lo? Katanya kerajaannya diminta. Jadilah kehendakmu. Tapi kehendak egonya kita. Apa lo? Doanya Bapa kami yang serta datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi prakteknya kerajaan Handoko, kehendaknya Handoko. Ya tidak bisa dong. Antara apa yang kamu doakan dengan apa yang kamu kerjakan itu harus sama. Amin. Jangan memberhalakan doa Bapa kaminya, tapi prakteknya. Kalau kau doa Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, maka setiap hari harus kerajaan Allah, Kristus, kasih harus jadi jawaban. Kasih harus memerintah kerajaannya. Waktu egomu marah, enggak, kehendaknya yang harus jadi. Sehingga orang lihat, kok suamiku berubah ya? Kamu itu, aku salah tapi kok kamu bisa minta maaf ya? Itu loh, Kristus hadir. Amin. Dan suamimu, istrimu, anakmu akan diubah. Karena apa? Kristus real dalam hidupmu. Amin. Karena ada salib yang hidup melalui kamu. Bukan melalui ayat-ayat kayak jimat dalam nama Yesus. Ayatnya dalam nama Yesus. Itu bukan mantra, itu bukan jimat. Amin. Kau jadikan mantra, jimat, ayat itu tidak ada gunanya. Tapi bagaimana dia hidup melalui kamu, itu punya kuasa. Amin. Itu yang terjadi dalam bisnis pelayanan dan pekerjaan. Makanya bisnis pelayanan dan pekerjaan kami ringan banget. Tuhan percaya pengembalaan ringan, bisnis kami ringan. Karena apa? Karena kami fokus pada Kristus. Waktu kami ditipu 200, 310 miliar pun, kami kasih selalu menjadi jawaban. Tapi waktu kami lepaskan, kami ampuni, kami bebaskan orang-orang itu. Kami melihat kemuliaan. Wih, kok bisa terjadi ya? Kok bisa menuai ya? Karena waktu barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi waktu dia tidak takut kehilangan nyawanya, ia akan mendapatkan. Waktu kita nggak takut kehilangan ego kita, harga diri kita, keuangan kita. Karena kasih itu, maka engkau akan melihat Kristus yang hidup dengan segala kemuliaannya. Bagi orang dunia, Kristus kebodohan. Masa saya yang benar harus minta maaf? Iya, bagi orang dunia, bagi saudara yang nggak percaya, Kristus itu kebodohan. Goblok,
Wong aku yang bener duitku kok aku harus ngampuni dia, kok aku harus minta maaf sama dia. Iya, bagi orang dunia atau saudara nggak percaya itu kebodohan. Tapi buat saya yang percaya, kasih itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Amin. Itu yang terjadi. Ayo saudara, jangan cuma nyanyi-nyanyi, jangan cuma doa-doa. Jadilah hidup atas doamu itu sendiri. Tuhan, ubah suamiku. Mulai berubah, mulai layani suamimu. Tunjukkan Kristus itu ada. Maka suamimu akan berubah. Tuhan, berkati pekerjaanku. Berkati karyawanmu. Jalan sama mereka. Dan kau akan dibuka luar biasa. Amin. Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau pakai jatuh di langit jeblok gitu enggak. Tuhan pakai kamu karena kamu adalah tubuh bait Allah. Kamu adalah bait Allah, Tuhan mau pakai kamu, bukan orang lain. Amin. Oke, coba saudara lihat. Kamu menyelidiki kitab, saudara pikir ini, kita menyelidiki ayat-ayat, pikirnya oleh ayat-ayat itu kita mengenal Tuhan. No, ini loh ayatnya. Saudara kalau cari di Alkitab, saudara nggak bisa kenal Tuhan. Kerajaan Allah itu tidak bisa dipelajari di Alkitab. Aneh kan? Kata-kata saya ini. Iya saudara coba, saudara belajar berenang. Belajar dari buku, bisa enggak? Enggak bisa. Saudara belajar nyetir, belajar dari buku, bisa enggak? Enggak bisa. Praktek dong, betul? Sama, untuk mengenal kerajaan Allah, waktu kau direndahkan, aku tetap mengasihi. Itu kau praktek, kau akan kenal. Oh ini toh maksudnya Tuhan, oh ini toh Tuhan, oh ini kau akan berjumpa. Jadi jangan percaya cuma kata pendeta atau kata Alkitab. Alami Tuhan melalui kamu. Amin. Saudara saya enggak marah, cara khotbahnya saya kayak gini. Kok tegang banget. Ini yang hidup melalui saya, itu yang saya praktekkan dalam bisnis saya. Saudara lihat bisnis saya. Saudara lihat pengembalaan saya. Saudara lihat tim musik, tim kami. Itulah yang kami kerjakan. Mereka adalah saksi-saksi rohani saya. Bagaimana saya hidup di tempat itu. Alami Tuhan. Jangan cuma kata Alkitab. Alami. Waktu kau direndahkan. Waktu ada ketidakadilan. Enggak. Aku akan tetap mengosongkan di tefilin. Saudara tahu tefilin yang dipasang ini. Ini adalah hukum pertama dan utama. Orang Yahudi pakai tefilin kan. Setuju? Kau tahu apa tefilin itu? Hukum pertama dan utama, kasih kepada Allah. Waktu kau direndahkan, enggak, aku mau mengosongkan diri. Itu praktek hukum pertama. Waktu istrimu, suamimu salah, enggak, aku tetap memberkati. Sehingga egomu tidak lebih tinggi daripada Allah. Itu adalah hukum pertama. Tapi banyak orang Kristen suka simbolnya. Tapi hidupnya enggak gambarin. Untuk apa simbolnya? Amin. Banyak orang Kristen senang simbolnya, tapi hidupnya enggak ada. Kerajaan Allah tidak membawa kita pada simbol-simbol. Kerajaan Allah membawa kita pada realitas Kristus yang hidup melalui kita. Amin. Sejak zaman Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan Allah itu diserong, dipaksa, dijadikan agama. Aturan. Jadi orang diperbudak oleh hukum aturan. Tapi Kristus nggak ada. Amin. Jadi orang kayaknya pelayanan. Tapi ditekan diri, apa lu kurang ajar lu. Itu yang terjadi. Jangan fokus, saudara baca sendiri ya. Saya akan terangkan maksudnya aja semua. Karena waktunya nggak banyak. Ini ada bayangannya ini. Ini bayangan saya ini, itu bayangan tok itu kan. Ada bayangan hari baru, hari Sabat, itu rutinitas agama. Khotbah, rutinitasnya luar biasa. Tapi ini bayangannya tok, itu bayangan tok, bayangan. Kalau ada bayangannya tok, tidak ada wujudnya Kristus. Namanya apa saudara? Ada bayangannya tok, ada bayangan saya, tapi tidak ada gambaran Kristus. Waktu ditekan, muring-muring, seenaknya. Pokoknya tidak ada Kristusnya. Ada bayangannya tok, pelayanan, doa pagi, nabur ini. Ada bayangannya tok, tidak ada wujudnya. Namanya apa? Setan. Kalau ada aktivitas rohani saya, banyak di jemaat, tapi waktu saya ditekan sama jemaat, saya direndahkan, apa lu kurang ajar? Itu namanya saya setan. Paham saudara? Fokus pada wujudnya, bukan pada bayangannya. Bayangan itu hanya dampak dari wujudnya, dari buah roh itu. Ngerti maksud saya?
Jadi bayangan itu aktivitas rohani saya, pelayanan, melakukan ini, itu hanya dampak bayangan dari wujud daripada Kristus yang ada dalam diri saya. Kalau wujudnya ada, bayangannya muncul sesuai arah sinarnya. Sinarnya itu, arah sinarnya di mana-mana berubah-berubah, enggak masalah. Karena bayangan itu, makanya banyak orang kan berdebat soal bayangan. Oh itu baptisan gini, oh ini bayangannya bingung sama bayangannya. Tapi enggak fokus pada esensinya, yaitu Kristus. Doktrin aja diperkarakan sampai, tapi wujud Kristusnya enggak ada. Untuk apa? Amin. Karena bayangan akan selalu berubah sesuai arah sinarnya. Coba saudara lihat nih, bangsa Israel waktu melawan orang Filistin. Dia lihat mengalami sebuah kekalahan. Oke, tak bawa deh tabut. Mereka mulai bawa tabut Allah, ngangkat tabut Allah. Mulai diangkat tabut Allah. Pikirnya dengan tabut Allah ini, dengan tabut yang diangkat itu, mereka mengalami kemenangan. Apa yang terjadi? Waktu tabut itu diangkat tanpa pribadi Kristus, tanpa kasih dalam dirinya. Maka apa? Bangsa Israel, 30.000 bangsa Israel mati. Karena mereka fokus pada simbol tanpa pribadi hadiratnya. Mereka menghargai simbolnya, tapi tidak menghargai hadiratnya. Kita bingung dengan pelayanannya, tapi nggak mau berubah. Amin. Akhirnya apa? Bawa belur bisnis-bisnis kita. Kita bingung nabur ini supaya aku diberkati, supaya aku bisnis ini, aku melakukan ini supaya sama aja dengan pelacur rohani. Pelacur rohani itu menjual keintiman untuk uang. Amin. Betul? Apa bedanya? Dulu saya ngomong 2 bulan yang lalu saya bertobat jadi pelacur rohani. Saya lakukan ini biar diberkati, saya lakukan ini. Ada motivasi sebagai pelacur rohani dalam diri saya. Tuhan, jangan jadi pelacur. Berhenti jadi pelacur-pelacur rohani yang menjual keintiman untuk mamon. Amin. Mungkin kata-kata ini keras, tapi ini yang diperlukan untuk hidup kita. Amin. Banyak daripada kita jadi pelacur-pelacur rohani itu. Ini waktunya kita bertobat. Pastikan, bukan kita pelayanan sana, pastikan waktu kita ditekan sama orang-orang sekitar ini. Kristus menjadi tujuan daripada hidup kita. Karena dia adalah Tuhan, Raja, hukum di atas segala hukum. Mereka menghormati simbol, tapi mengabaikan pribadi Allah. Mereka mempertahankan sistem, tapi kehilangan hadiratnya. Mereka membela tradisi, tapi tidak mengenal Kristus. Bahkan Kristus di depannya disalibkan. Enak aja, egonya nomor 1. Kristus, salib. Egonya nomor 1. Pembenaran dirinya nomor 1. Mungkin saudara benar, saudara berdebat, benar ini uangmu, iya benar. Saking ngototnya, jadi kau tidak ada Kristus dalam hidupmu. Ngerti maksud saya? Mungkin benar ini punyamu, tapi karena kau ngotot, jadi kejengkelan di hadapan Tuhan. Aku nggak lihat kamu, nak. Aku lakukan mujizat Tuhan, aku Tuhan, ini benar loh Tuhan. Engkau pembuat kejahatan, aku nggak kenal kamu. Karena Tuhan hanya melihat wajah putranya dalam hidup kita. Enggak lihat lain. Amin. Coba saudara lihat di bait tabut perjanjian. Ini gambaran ada 2 loh batu, itu firman Tuhan. Buli-buli mana ada roti hidup, tongkat Harun gambaran daripada imam besar. Hidup kita waktu dipimpin oleh roh, kita hidup di dalam Kristus. Maka kita menjadi firman hidup itu. Kita menjadi gambaran pribadi yang lemah lembut dan orang melihat Kristus melalui hidup kita. Kita menjadi gambaran firman itu. Dan di situ ada apa? Hidup kita menjadi saluran berkat, menjadi roti hidup. Dan apa? Otoritas Allah ada dalam kita. Kita adalah gambaran bait-bait Allah perjanjian baru. Jangan fokus dalam perjanjian lama toh yang ditaruh Tuhan di dalam kotak. Hari ini Tuhan mau hidup di dalam kamu. Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kamu. Tuhan mau memperlihatkan kepada dunia melalui hidupmu. Hidupmu adalah bait Allah, di mana di situ ada otoritas firman. Di situ ada firman Tuhan, ada otoritas Allah. Di situ adalah roti hidup yang bagi orang lain. Amin. Itu adalah tujuan panggilan kita. Semua itu menuju pada satu pribadi, yaitu Kristus. Dulu firman ditulis di loh batu, sekarang firman ditulis di hati dan daging kita.
Dulu firman tinggal di dalam kotak, sekarang firman tinggal dalam diri manusia. Dulu imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, tapi sekarang imam besar masuk di dalam ruang Maha Kudus ada di dalam kita. Inti Injil kerajaan di mana bukan lagi manusia yang mendatangi hadirat Allah, tapi hadirat Allah tinggal dalam diri manusia. Dan bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Arahkan ke sana, saudara. Itu yang membuat bisnis saya, keluarga saya nikmati. Saya nggak usah didik anak saya, kamu gini, kamu enggak. Saya mendidik dengan kasih. Saya mendidik dengan kasih kepada anak saya. Yang terjadi apa? Dia nggak hidup sembarangan, enggak. Dia hidup dalam ketaatan, tapi enggak aturan gini, enggak ada aturan buat anak saya. Tapi melalui kasih, anak saya secara nature tahu batasannya. Amin. Kasih selalu menjadi jawaban. Waktu ada pelanggaran, anak saya melanggar, saya cuma peluk dia. Dia ngomong, "Pak, aku yang salah loh, Pak. Aku yang enggak benar, enggak apa-apa. Papa yang salah, mama yang salah. Sudah tidak bisa menjaga kamu titik itu." "Oh enggak, Pak, aku yang salah, Pak. Aku yang salah." "Enggak, Papa yang salah. Mulai hari ini, Papa enggak khotbah dulu. Papa berhenti dulu. Karena Papa enggak punya waktu sama kamu." Mulai detik itu anak saya berubah. Semua karena kita. Sumbernya Tuhan mau kayak hidupmu. Bukan anakmu. Bukan pelayananmu. Bukan bisnismu. Bukan apapun. Tuhan mau kamu yang berubah. Amin. Ini buku saya keempat. Saya nulis 7 buku dan kemarin saya nulis buku ke-8, bicara mengenai hadirat Allah. Buku-buku yang saya tulis itu ada perjalanan hidup saya dengan Kristus. Kristus yang hidup melalui kami. Bagaimana di dalam bisnis, pelayanan, pekerjaan. Sehingga kami menyatakan bagaimana kami menjadi gambaran daripada firman-firman hidup. Saya belajar ini bukan karena belajar dari buku, no. Saya alami Tuhan, saya alami Tuhan. Saya tidak mau hanya dengar kata pendeta, saya enggak mau hanya dengar kata Alkitab, tapi saya mau mengalami firman itu sendiri. Amin. Jangan cuma percaya kata pendeta, jangan cuma percaya kata Alkitab, alami apa yang dikatakan itu. Amin. Kalau di situ kau akan berjumpa, oh ini toh maksudnya, oh ini toh maksudnya. Jangan cuma saudara dari RCC ini ke mana? Ke Bedugul. Terus sudah ke Bedugul, saudara cuma baca Alkitab, baca buku toh. Oh dari Sesetan ke Bedugul, lewat Batu Bulan, oh terus lewat Tabanan. Cuma rugi, cuma baca toh. Kalau saudara jalan sendiri, ada tukang bakso, ada tukang sate, banyak kenikmatan di pinggir-pinggir jalan itu, betul? Sama, kalau engkau jalan sama Tuhan, itu lebih daripada sekedar yang tertulis, men. Amin. Kau pikir tempeleng pipi kanan, kasihin pipi kiri. Oh berat, no. Waktu kau dihakimi, dicaci maki, kau tetap mengasihi orang itu. Kau diminta bajuku kasih jubah. Ya wis tak kasih. Terus setelah itu, ternyata kau akan mengalami banyak hal. Akan kesaksian firman itu sendiri. Amin. Jangan cuma baca, alami. Amin. Amin. Krungu enggak sih? Amin. Oke. Kepada mereka betapa kaya mulianya rahasia Allah di antara bangsa itu Kristus di dalam kau. Kaya saudara. Waktu kau dihina, direndahkan. Itu kaya saudara. Itu bisa memulihkan bisnismu, pekerjaanmu, keluargamu. Kaya itu men, kaya. Bisa ngasih kamu hikmat, pengertian, pengetahuan. Lebih daripada semua buku yang ada. Lebih. Bukan saya tidak suka buku saudara, saya juga kuliah juga sampai S2 di SCT Kingdom. Tapi bukan buku yang memberkati saya. Yang membuat saya mengerti semua ini adalah Kristus yang hidup melalui saya. Amin. Kristus itu biar gini loh. Banyak orang itu melihat tapi enggak melihat, mendengar tapi enggak mendengar. Melihat tapi buta, mendengar tapi tuli. Ngerti maksud saya? Tanpa Kristus, tanpa pribadi yang lemah lembut itu rendah hati. Kamu mendengar Tuhan, kamu melihat, enggak. Artinya apa? Kamu mendengar tapi tuli, melihat tapi buta. Karena apa? Egomu menutup semuanya itu.
Biarpun Kristus di hadapanmu, tapi karena egomu lebih tinggi daripada pribadi Allah yang adalah kasih, engkau gak bisa mendengar. Kristus di dalam kamu itu telinga, Kristus di dalam kamu adalah mata, Kristus di dalam kamu adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi kalau kamu punya HP, HP-mu canggih, luar biasa, tapi gak ada sinyalnya, gak ada gunanya. Betul? Sama. Kau pelayanan luar biasa, tanpa pribadi Allah yang adalah kasih, yaitu sinyal itu, gak ada gunanya. Sia-sia. Alami perubahan, berubah. Maka engkau akan melihat Kristus yang hidup melalui kamu. Amin. Tanpa Kristus pelayanan hanya menjadi aktivitas agama. Dengan Kristus pelayanan menjadi ekspresi Allah melalui kita. Tanpa Kristus kerajaan Allah menjadi teori. Tapi dengan Kristus, kerajaan Allah menjadi realitas dalam bisnis pekerjaan kita semua. Realitas. Oh ini toh kerajaan Allah. Kerajaan Allah is at hand. Ada di tanganmu, keputusanmu. Kerajaan Allah bukan nanti, besok, lusa atau kapanpun. Kerajaan Allah is at hand. Ada di dalam keputusanmu. Bertobat, berubah. Jangan ngikutin egomu toh. Kau dihina. Kerajaan Allah, mau kerajaan Allah atau egomu is at hand, keputusanmu. Amin. Istrimu salah, kau mau hakimi, kau mau tetap peluk dia, is at hand. Itu kerajaan Allah. Amin. Kau mau pilih Kristus atau kau pilih egomu, kau pilih kerajaan Allah atau kerajaan egomu, is at hand. Kerajaan Allah is at hand. Amin. Amin. Maaf saudara, saya tidak marah-marah kok. Ya gayanya saya kayak gini. Ya. Jadi kenapa saya lakukan ini, saya khotbah ini. Karena inilah yang hidup sama saya. Saya kadang-kadang kalau lihat orang enak loh kerajaannya lah ini roti enak. Mosok sih jengkel lah. Tak lek-lek no gitu loh. Ya. Jadi kayak udah enak ini saya rasakan. Terus mosok sih, kayak tak gegetan gitu loh. Enak gitu loh. Ini kerajaan Allah, saudara sudah bertahun-tahun lihat itu enak. Tapi mosok sih, kayak Tuhan itu ngerti ya? Nah, itu yang saya terjadi. Bedanya kerajaan Allah dan agama. Agama fokus pada bentuk, cara ibadah, cara ini, ritual, hukum, metode, tempat, ketaatan, tradisi. Yang ada hukum. Akhirnya apa? Orang merasakan tuan dan hamba kayak diperbudak aja. Rasanya kayak perbudakan. Kalau ini salah, kalau ini enggak, hukum terus. Tapi kerajaan Allah bicara mengenai apa? Hubungan pokok dan ranting. Orang bisa merasakan kasih Bapa melalui dirinya. Kerajaan Allah bicara mengenai apa? Belas kasihan, transformasi, buah yang dirasakan oleh anak-anak rohani. Saya rasakan apa? Mereka rasakan pembapaan. Saya tidak merasa membapai mereka. Saya tidak merasa membapai anak-anak saya. Tapi mereka rasakan dibapai. Karena apa? Saya cuma peluk, ada masalah saya cuma ngasih mereka, aku bapak lo, hormati aku. No, saya tidak pernah lakukan itu. Saya cuma gini, waktu mereka ada salah, saya berdiri buat mereka. Waktu mereka ada pelanggaran, saya berdiri buat mereka. Mereka cuma gini, aku rasakan pembapaan. Padahal saya tidak membapai. Tapi mereka merasakan pembapaan. Itu nature Kristus. Amin. Itu nature. Kalau saudara ambil posisi, karena kerajaan Allah itu tidak bicara mengenai posisi, tapi bicara mengenai fungsi. Amin. Banyak agama mengajarkan posisi, tapi enggak fungsi. Amin. Aku bapak lo, hormati. Tapi enggak berfungsi sebagai bapak. Aduh, tong kosong nyaring bunyinya. Amin. Tapi kalau kau punya fungsi, maka posisi itu datang dengan sendirinya. Amin. Bukan soal makanan, minuman. Bukan soal, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan apa? Pribadi kasih, Kristus dalam kamu. Kau dihina, direndahkan, maka kau tetap mengasihi orang itu. Maka itu roh yang bekerja. Melalui roh itulah kebenaran, yaitu pribadi Kristus. Kasih itu muncul dalam dirimu. Waktu kasih itu muncul, itu membawa damai sejahtera dan sukacita. Amin.
Itulah kerajaan. Makanya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari siapa yang perintah kamu, siapa yang memimpin kamu. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Kristus. Waktu engkau diperintah oleh Kristus dengan menyangkal diri mengikul salib, maka kebenarannya Kristus itu akan muncul. Waktu kerajaan Allah dan kebenarannya ada di dalam kamu, maka semuanya ditambahkan. Amin. Jelas kok. Jadi apa yang kamu cari? Siapa bingung cari kerajaan Allah? Kebenaran, jangan pisahkan. Waktu engkau dipimpin oleh roh pribadi Kristus, maka kebenarannya yaitu buah roh ini muncul. Waktu Kristus dan buah roh ini ada dalam dirimu, maka semuanya ditambahkan. Amin. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Artinya waktu kau mencintai rumah Tuhan, bait Allah, kau mau nurutin egomu, enggak. Waktu cinta akan rumah Tuhan itu kau pasti membakar egomu, dagingmu. Enggak, aku tetap mengasihi. Enggak, aku akan tetap memberkati dia. Istrimu salah, temanmu salah. Enggak, aku tetap berdiri sama dia. Menghanguskan egomu. Sehingga bukan kamu lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Amin. Jadi cinta akan rumah Tuhan itu pasti menghanguskan dagingmu, egomu. Jadi bohong kalau orang dunia pelayan luar biasa, tapi egonya selalu menjadi jawaban. Dagingnya menjadi jawaban. Sehingga kehendak dagingnya yang bekerja, bukan kehendak roh yang bekerja. Amin. Jadi cinta akan rumah Tuhan pastikan menghanguskan dagingmu. Sehingga orang melihat Kristus melalui kamu, bukan melihat yang lain. Amin. Bagi orang dunia bodoh sekali, ya. Bagi orang dunia Kristus itu kebodohan. Tapi bagi saudara dan saya yang percaya, itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Amin. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jadi rusanya itu pernah mengecap sungainya, airnya. Satu saat rusanya lagi pergi, aduh aku rindu sungaimu. Jadi waktu kok ada masalah, enggak, aku rindu untuk membakar dagingku. Aku rindu untuk tetap mengasihi orang yang menjengkelkan itu. Di situ rusa yang merindukan air. Amin. Jangan cuma suka baptisan. Baptisan, bingung. Agama fokus pada baptisan. Caranya baptisan ini, doktrinnya, bingung. Tapi esensinya enggak. Esensi baptisan itu matinya manusia lama, hidupnya manusia baru yang dipimpin roh. Ya kan? Orang bingung baptisan setelah itu egonya terus. Untuk apa? Baptisannya caranya benar, tapi esensinya enggak ada. Enggak ada gunanya. Amin. Jangan tuhankan baptisannya. Tapi perubahan hidupmu. Yang dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu adalah tujuannya. Perjamuan, senang perjamuan. Dalam nama Yesus, perjamuan kudus aku makan. Tapi tahu enggak, orang bingung rotinya, bentuknya, siapa yang memimpin. Tapi enggak pernah fokus pada apa? Pada persekutuannya dia dengan Kristus. Seperti pokok dan ranting yang menjadi satu. Waktu di luar, di dalam gereja, dalam ini persekutuanku dengan Yesus makan. Sampai rumah, kamu itu kurang ajar, kamu ya. Loh, sama istrinya yang salah kita bentak-bentak. Katanya bersekutu, perjamuan. Kan bohong. Bersekutu di luar skarpe dewe. Nggak bisa. Esensinya yang penting, bukan perjamuannya. Amin. Gereja. Saya tidak terangkan gereja, saya terangkan ini. Yang terakhir nih. Di Matius 25 ada pemisihan kambing dan domba. Kalau saudara bisa melayani Kristus dengan apa yang saya katakan seperti tadi itu, saudara hanya fokus pada pribadinya, maka nature domba pasti ada di dalam dirimu. Setuju? Kalau nature domba ada di dalam dirimu, kamu bisa melayani. Pada waktu aku telanjang, pada waktu aku haus dan lapar, kamu tidak memberi aku makan. Kalau kambing, mana aturannya? Bingung dengan hukumnya. Tapi kalau domba, pada waktu aku haus dan lapar, itu artinya apa? Ini kita udah melayani orang setahun, 2 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tidak berubah-ubah. Itu kan orang kalau nggak lapar kasih makan sekali, puas. Betul? Tapi orang yang lapar itu dikasih sekali, 2 kali, 2 tahun, 3 tahun, 7, nggak kenyang-kenyang. Itu orang lapar, betul? Sama, ada orang-orang yang kita layani setahun, 2 tahun, sampai 7 tahun nggak berubah. Bisa enggak kita tetap masih makan dia? Kalau engkau fokus pada manusianya, engkau akan tinggalkan orang itu. Tapi kalau kamu fokus pada Kristus, kamu akan berdiri dengan orang itu. Amin. Pada waktu aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Siapa orang telanjang?
Orang telanjang itu adalah orang yang seperti Adam dan Hawa jatuh kepada dosa, dia telanjang. Nuh pada waktu mabuk, dia jatuh kepada dosa, dia telanjang. Ada orang-orang telanjang, teman-temanmu, sahabatmu, rekan sepelayananmu telanjang. Apakah engkau telanjangi dia dengan menggosipin dia? Atau kamu kasih pakaian berdiri dengan dia? Ada orang-orang telanjang. Kalau engkau melayani hanya cuma jasmaninya tok, bingung dengan pakaian orang-orang di bedeng, kamu gak perhatikan yang Kristus hidup di dalam kamu. Pada waktu aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Siapa orang di penjara? Bukan penjara jasmani. Tapi waktu orang-orang yang sudah kamu vonis, ini salah. Kamu sudah penjarakan di pikiranmu. Aku tidak mau sentuh kamu lagi. Bisa enggak kau mengunjungi orang-orang yang sudah pernah berbuat salah? Kau sudah vonis salah itu. Kalau engkau melayani Kristus, kasih, kamu akan bisa melayaninya. Pada waktu aku sakit, kamu tidak menjenguk aku. Siapa orang sakit? Orang sakit adalah orang yang sudah jalan sama kita, berjalan dengan kita, diberkati oleh kita, tahu-tahu mengkhianati kita. Terus udah itu dia mengkhianati, terus kami gini. Terus satu saat, Pak tolong ya minta bantuan lagi. Sakit jiwa orang ini. Bisa enggak kamu melayani orang yang model kayak gitu? Itu yang saya kerjakan. Itu yang saya lakukan. Pada waktu aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Siapa orang asing? Orang asing yang biasa tinggal sama kamu, makan sama kamu, berjalan sama kamu di rumahmu. Terus udah itu dia mengkhianati kamu, dia menyakitin kamu oleh karena satu hal. Terus dia meninggalkan kamu. Satu saat dia tanya, nelfon, Pak boleh enggak saya tinggal di tempat Bapak? Ih asing sekali orang ini. Bisa enggak kau melakukan itu? Itu saya lakukan. Saya mengerti ini bukan karena saya baca buku. Itu yang saya lakukan dalam pelayanan kami. Karena kami fokus pada Kristusnya. Dan itu ringan. Karena itu menjadi nature saya. Itu menjadi nature saya. Bagaimana orang tipu kami 100, 200, 10 miliar. Bagaimana kami tetap berdiri dengan mereka. Karena kami berdiri untuk tetap mengasihi mereka. Itu masalah uang tok. Belum lagi harga diri. Belum lagi emosi saya yang direndahkan. Saya tetap Kristus menjadi jawaban. Kalau engkau kalah dengan hubungan suami istri aja, kau gak mungkin bisa melayani di luar. Kau harus menang untuk menaklukkan dirimu kepada pribadi yang Kristus itu, supaya istri dan anakmu itu dari Yerusalem dulu kamu belajar. Amin. Kalau kamu Yerusalem kamu menang di luar. Tapi kalau Yerusalemmu tidak menang, kamu akan jadi orang yang munafik. Amin. Agama sering berhenti pada simbol, kerajaan Allah membawa kata pada realitas Kristus. Agama berkata, pakailah tifilin, tapi kerajaan bila miliki pikiran Kristus. Agama berkata, ikat tangan, firman di tangan, tapi pastikan Kristus memerintah dalam hidupmu. Agama fokus pada apa yang terlihat, kerajaan Allah fokus dengan apa yang tidak kelihatan. Perhatikan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu yang kekal, yang kelihatan adalah sementara. Pelayanan yang kelihatan ini cuma sementara, tapi pelayanan yang tidak kelihatan di dalam kamu itu adalah kekal. Amin. Paham saudara? Jadi jangan cuma lihat yang sembako yang kelihatan, tapi tidak menjaga yang tidak kelihatan dalam kamu. Amin. Rohnya dalam kita memanggil gereja untuk keluar menuju kerajaan, keluar dari simbol menuju realitas, keluar dari ritual menuju hubungan, keluar dari hukum menuju kasih, keluar dari jabatan menuju karakter, keluar dari mencari tangan Tuhan, mencari wajahnya yang adalah kasih di dalam kamu. Karena pada akhirnya kerajaan Allah bukan tentang tabut, bukan tentang baptisan, bukan tentang perjamuan atau gereja, bukan tentang pendeta, bukan tentang persembahan, tapi Kristus yang hidup melalui kita. Amin. Terakhir, baca dewe. Saudara baca sendiri. Inilah tujuan daripada hidup kita. Tujuan akhirnya Kristus dibentuk melalui diri manusia. Akhirnya kamu punya masalah ini, Tuhan sedang membentuk kamu. Waktu kemarin saya kecekluk, 2 minggu kemarin kaki saya kecekluk. Ceklek, aduh
Udah itu sakit sekali. Hampir 1 minggu saya nggak bisa berjalan. Jalan pelan-pelan, sakit sekali. Tapi waktu kecekluk, saya cuma nggak bersungut-sungut. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak bisa ngapa-ngapa loh sekali ini. Aku cuma di kamar, baca Alkitab, terus ngetik buku. Akhirnya apa? 1 minggu, 2 minggu, saya bisa selesaikan buku terakhir saya. Buku terakhir saya mengenai bait Allah yang hidup. Kadang setiap masalah itu ada untuk memberkati kamu. Amin. Setiap masalah itu ada untuk memberkati kamu, bukan untuk yang lain. Jadi pastikan dalam hidup kita, Kristus itu menjadi real atas kita. Amin saudara. Mari saudara fokus pada Kristus. Pegang tangan dadamu di sebelah kanan. Engkau telah mendengar firman ini, berbicara sama Tuhan. Tuhan, aku tahu ini firman untuk aku. Lembutkan hatimu. Jangan sampai engkau mendengar tapi tidak mendengar. Engkau melihat tapi tidak melihat. Karena Bapa hendak memulihkan engkau. Mari peluk pasanganmu. Peluk pasanganmu. Katakan pada pasanganmu, kamu akan melihat Kristus melalui aku. Kamu akan merasakan Kristus melalui aku. Mari saudara, alami pertobatan itu. Allah hendak memberkati engkau. Persekutuanmu yang menghasilkan buah. Begitupun kemelekatanmu dengan pasanganmu akan menyelesaikan semua bisnis-bisnismu. Masalah-masalahmu akan selesai. Jangan fokus kepada bayangannya. Tuhan, hari ini aku berdoa. Seperti engkau mengurapi aku. Seperti engkau telah membukakannya padaku. Hari ini aku berdoa buat tim ini Tuhan. Buat jemaatmu tempat ini. Pengurapan dan kasih daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah dalam hidup mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala yang terbaik daripada Allah dinyatakan atas engkau. Jesus name, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.